bagi teman-teman kalian yang jarang masuk supaya diingatkan supaya masuk tiap hari seperti biasa. Anak-anakku semua, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mulai awali belajar ini dengan sama-sama membaca doa. Silakan kita berdoa dulu sebelum belajar kita mulai. Silakan, pimpin dulu, ketua kelas. Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya otak kita lebih segar. Pak Guru ingin mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib kita yaitu Indonesia Raya. Dan mohon Bapak minta kalian bangun semua dan mengikuti irama lagu ini. Silakan. Tantangan-tantangan tentang ingin merubah dasar negara kita sebagai dasar negara itu menjadi apa? Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dinamika nilai Pancasila yang baik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perwujudan nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman di berbagai bidang. Di berbagai bidang kehidupan kita. Ini yang kita bahas hari ini. Di berbagai bidang kehidupan. Seperti yang Bu singgung tadi. Kemudian yang keempat, membandingkan antara dinamika dan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik atau dengan benar. Yang kelima, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan rasa penuh tanggung jawab. Kita sebagai warga kita harus bertanggung jawab atas nilai dari Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anakku, sebelum kita mulai, Pak Guru perlu tayangkan beberapa video terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di
saat instruksi kepada pimpinan DPD pada sidang paripurna pembukaan masa sidang. Tak puas menembaki mikrofon, Basri pun mendatangi Ketua DPD Irman Gusman. Silakan kalian amati. Begitu cara anggota dewan mewakili rakyat memperjuangkan aspirasi rakyat. Tugas ini berawal dari instruksi yang tidak diindahkan oleh pimpinan sidang karena sidang baru saja dibuka. Ketua DPD mencoba menenangkan anggotanya. Sebelum kisruh karena Basri Samara, sidang paripurna DPD juga dimulai dengan hujan instruksi saat banyak anggota DPD mencoba menghentikan seorang anggota DPD asal Sulawesi Utara, Willy Ramdhani, yang memaksa berpidato di podium meski pimpinan DPD tengah menyampaikan hasil rapat. Sidang-sidang DPD diprediksi akan terus memanas pasca politik. Nah, itu tentang apa yang tadi? Dibilang apa yang tadi? Maksud Pak Guru, nilai Pinca yang nilai Pancasila dalam bidang apa itu? Sekarang Tribunal sedang belum saat pemilu 2024 nanti, kita sebagai pemilih akan mendapatkan 5 surat suara yang ada di tempat pemungutan suara atau TPS. Kenapa bisa banyak sekali ya? Begini penjelasannya. Dalam rapat dengan pendapat atau DP bersama Komisi 2 DPR RI pada 2029 lalu, Komisi Pemilihan dan telah menetapkan 5 surat suara. KPU menyatakan bahwa surat suara pada pemilu 2024 tentu surat suara untuk masing-masing calon memiliki perbedaan. Perbedaan paling kentara terletak pada warna yang terletak di bagian korban surat suara. Surat suara presiden dan wakil presiden berwarna abu-abu, surat suara untuk dewan perwakilan daerah atau DPD berwarna merah, dan surat suara anggota DPR berwarna putih. Kemudian surat suara DPR berwarna biru dan surat suara DPR di kabupaten kota berwarna hijau. Pada bagian dalam surat suara juga memiliki perbedaan desain. Untuk surat suara anggota DPR RI bisa diusulkan KPU, terdiri dari 4 kolom dan 5 baris. Partai politik nomor urut 1 ada di sisi kiri dan dilanjutkan pada nomor urut selanjutnya di kanan. Emang Pancasila adalah pandangan ini di pasar Pokade. langsung dan diterima Pancasila Ini di pasar Pokade sama pasaran kita ini. Ini jualan baju, orang jualan pecel, itu di pasar. Asal Indonesia. Yang amankan dalam konstitusi 3 nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Kemudian
ini apa ini dalam bidang ekonomi. Bisa kalian minta sama Pak Guru untuk memutarkan video tentang nilai pajak di bidang ekonomi ini. Ini mana lagi nih? Ayo, silakan. Kalian berpuas sesuai dengan bisa Pak Guru putarkan nanti film-film yang tadi itu supaya kalian lebih jelas lagi menangkap apa yang belum kalian pahami. Tayangan video itu terkait dengan tugas kalian. Misalnya di bidang politik, bisa kalian minta sama Pak Guru apa yang kalian belum bisa tangkap dan catat bisa kalian putarkan. Oke, sekarang Pak Guru minta kalian dari hasil diskusi kalian itu Pak Guru minta kalian maju satu orang untuk mewakili masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mewakili teman-temannya untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian dari setiap kelompok itu. Siapa yang lihat? Silakan. Siapa yang pertama? Sakina, ayo. Siapa? Ayo, maju ayo. Silakan, sampaikan dalam bidang politik. Mana hasil kalian? Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam berbagai hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. A. Lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sudah. Silakan. Oke. Kemudian tepuk tangan kita belum. Selanjutnya Pak Guru minta untuk kelompok 2 menyampaikan hasil dari diskusinya yang tadi. Silakan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang hanya dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, tepuk tangan. Sekarang Pak Guru mau kalian menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh kelompok kalian. Masing-masing kelompok maksud Pak Guru. Misalnya tadi kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, kemudian kalian bisa kelompok lain bisa menanggapi. Bisa menanyakan apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo silakan. Silakan kepada kelompok B. Kelompok 1. Setelah disampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, ada yang ingin saya tanyakan, yaitu pasal berapa dalam Undang-Undang 45 yang menyangkut tentang lembaga negara tersebut? Silakan. Kalian jawab. Berdiri. Ya. Lembaga-lembaga negara dijelaskan dalam Undang-Undang UUD 1945 Pasal 2 Ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Terus. Ayat 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 3 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang merubah dan menetapkan undang-undang. Ayat 2. MPR melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 19 ayat 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2. Susunan DPR diatur dalam undang-undang. Ayat 3. DPR bersidang sedikit
sekali dalam 1 tahun. Sekian dari tanggapan kelompok saya. Ya, silakan. Oke, selanjutnya ada kelompok lain yang menanggapi kelompok lain lagi. Apa? Silakan. Mau menanggapi kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Silakan. Pasal berapa dalam Undang UUD 1445 yang menyangkut tentang bidang ekonomi? Nah, silakan kelompok 2. Uraikan atau dijawab. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ya, silakan semua. Seperti apa yang disampaikan oleh Nini Septiani tentang atau bidang ekonomi, yaitu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dan 4 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, ini maksudnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ini yang dimaksud bumi, air, dan apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perhatikan di depan semua. Nah, terima kasih anakku semua. Hari ini pokok pelajaran inti kita hari ini sudah cukup. Sekarang Pak Guru bisa menginformasikan tentang kesimpulan pelajaran kita pada hari ini kepada kalian, yaitu terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan itu. Pak Guru dapat simpulkan sebagai berikut, yaitu Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Artinya Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, perwujudan nilai Pancasila terlihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Harus berdasarkan harga ekonomi nasional. Itu maksudnya. Kalau di pasar-pasar orang tidak mampu membeli, itu bukan ekonomi nasional. Itu bukan ekonomi Pancasila yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, daya belinya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kemudian yang terakhir, perwujudan nilai Pancasila dalam pertahanan keamanan terlihat antara lain sebagai dalam pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau tanya kepada kalian tentang proses pembelajaran kita hari ini yang menggunakan teknologi atau IT, yaitu apa yang bisa kalian dapatkan atau kesan apa yang kalian dapat dari cara belajar kita hari ini. Kami senang belajar dengan pembelajaran yang menggunakan media seperti menonton video, di mana dengan menonton video atau mengamati video lebih cepat memberikan kami pembelajaran terkait materi. Kami cukup senang belajar dengan cara menerapkan teknologi
dalam pembelajaran seperti tayangan video tadi Pak Guru. Oke anak semua, sebelum kita belajar kita hari ini, Pak Guru minta kalian kita sama-sama berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita taufik hidayah dan bisa kita